saya W.S. Kurnia. Kali ini kita akan membahas materi tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Poin pertama yaitu mengapa komunikasi penting dalam bisnis. Karena perkembangan bisnis dipengaruhi oleh keterampilan komunikasi yang baik. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Suyatni dan Sani yaitu: 1. Hierarki manajemen datar. Pada hierarki dengan jenjang yang tidak terlalu panjang ini, semua karyawan akan melakukan komunikasi baik formal dan informal pada suatu jenjang, sehingga semua karyawan dituntut menjadi komunikator yang baik. Yang kedua, manajemen yang lebih partisipasif. Ketika pengambilan keputusan diperlukan, maka karyawan dan manajer dituntut untuk dapat menjadi penulis dan pembicara yang baik. Yang ketiga, manajemen berbasis tim diperluas. Ketika karyawan bekerja dalam tim, maka karyawan dituntut untuk dapat bekerja dalam tim dengan baik dalam menggunakan informasi sebagai informasi lain. Kemudian ada beberapa alasan menurut Bovy dan Entil mengapa keterampilan komunikasi penting dalam bisnis, yaitu sebagai berikut. 1. Komunikasi penting untuk karir Anda. Anda dapat memiliki rencana, ide dan terbaik, namun akan menjadi tidak terlalu baik untuk perusahaan atau karir Anda jika Anda tidak dapat mengungkapkannya dengan jelas dan persuasif. Yang kedua, komunikasi penting bagi perusahaan Anda. Komunikasi yang efektif membantu bisnis dalam berbagai cara, yaitu dengan cara mempromosikan rasa percaya yang lebih kuat antar individu dan organisasi, menggunakan suatu poin kedua yaitu memahami komunikasi bisnis. Komunikasi adalah proses mentransfer informasi dan makna antar pengirim dan penerima menggunakan suatu atau lebih media dan saluran komunikasi, dan penerima menggunakan suatu lebih dari media dan saluran komunikasi. Inti dari komunikasi adalah berbagi, memberikan data, informasi, wawasan, dan inspirasi dalam pertukaran yang menguntungkan Anda dan orang-orang yang berkomunikasi dengan Anda. Poin ketiga yaitu pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi eksternal, internal, dan eksternal. Menurut Krisan et al., komunikasi organisasi dapat mengalir secara vertikal, horizontal, atau dalam jaringan, yaitu sebagai berikut. Dalam komunikasi vertikal, pesan mengalir ke atas atau ke bawah sepanjang jalur yang disebut sebagai rantai komando laporan dan proposal. Biasanya mengikuti jalur ke atas pernyataan kebijakan, rencana arahan, dan instruksi biasanya mengikuti jalur ke bawah. Komunikasi eksternal yaitu penerima eksternal dalam bisnis, contohnya pelanggan, pemasok, pesaing, media, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Informasi yang mengalir antar sumber dari organisasi bisnis yang menerima eksternal dapat merupakan tertulis atau lisan. Contoh komunikasi tertulis eksternal yaitu surat, laporan, pesanan, faktur, dan halaman web. Kita masuk ke poin keempat, yaitu proses bentuk dan saluran komunikasi. Proses komunikasi, pengirim memiliki ide, komunikasi dan efektif tergantung pada sifat gagasan dan motivasi untuk mengirimkannya. Misalnya, jika motivasi Anda adalah untuk menawarkan solusi untuk suatu masalah, maka Anda memiliki peluang lebih baik untuk menyusun pesan yang berhasil daripada jika motivasi Anda hanya mengetahui tentang masalah tersebut.
Yang kedua itu bentuk komunikasi. Komunikasi dapat terjadi secara verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata yang mencakup proses tertulis, menulis surat dan laporan, dan lisan yaitu rapat, motivasi, dan penyelesaian. Saluran komunikasi. Menurut Krisan et komunikasi berjalan dari pengirim ke penerima melalui saluran. Saluran pesan tertulis meliputi memo, surat email, halaman web, catatan laporan, telegram, buletin, dan rilis berita. Poin kelima yaitu hambatan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu informasi yang berlebih, yang kedua pemilihan kata, yang ketiga tata bahasa, struktur kalimat, tanda baca, dan ejaan, yang keempat itu jenis pesan, yang kelima penampilan pesan, keenam penampilan pengirim, ketujuh faktor lingkungan, kedelapan kemampuan penerima, dan kesembilan keterampilan mendengarkan yang tidak efektif. Itulah materi tadi tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Sekian dan terima kasih.